Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim SMKN 4 Jakarta akan mempresentasikan materi yang kami terima selama masa pelatihan P2K PTK 2. Saya Saifahir Bayhaqi. Saya Ananda Putra Fajar. Saya Farid Salman Hakim. Saya Yoga Mudiansa. Saya Richard Kamidi. SMK 4. Yes, we can! Halo, perkenalkan, saya Saifahir Bayhaqi dari tim SMKN 4 Jakarta akan menjelaskan mengenai routing statik yang di dalamnya terdapat di HCP. Routing. Pengertian routing. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan dilalui oleh paket. Perangkat yang melakukan routing adalah router. Router dikenal sebagai perangkat jaringan yang cerdas karena memiliki CPU dan memori serta kemampuannya untuk menentukan jalur lewat paket serta mampu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang berbeda. Dengan routing, sebuah paket dapat keluar masuk ke jaringan lain secara bebas sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Routing dibedakan menjadi dua, yakni static routing dan dynamic routing. Minimal routing. Minimal routing adalah konfigurasi yang paling sederhana tapi mutlak diperlukan. Biasanya, minimal routing dipasang pada network yang terisolasi dari network lain atau dengan kata lain, hanya pemakaian lokal saja. Static routing. Static routing adalah routing yang dilakukan secara manual. Setiap jaringan yang akan di-routing harus dikonfigurasi satu persatu oleh administrator jaringan. Kelebihan dari static routing lebih aman serta tidak membutuhkan sumber daya yang besar. Sementara kekurangannya adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka administrator harus melakukan routing ulang sehingga sesuai dengan jaringan yang baru. Static routing dikenal lebih aman karena pada static routing tidak ada update informasi table routing yang dikirimkan ke routing lain. Table routing adalah kumpulan jalur routing yang telah dikonfigurasi. Informasi yang terdapat dalam table routing antara lain: yang pertama, network destination, jaringan tujuan; subnet mask, jaringan tujuan; gateway bisa berupa next hop, IP address pada router berikutnya yang akan dilakukan paket, atau out interface yang akan dilalui paket untuk keluar dari jaringan luar. Static routing lebih cocok jika digunakan pada perusahaan kecil, karena pada perusahaan tersebut, jaringan yang digunakan tidak begitu besar dan kompleks. Dynamic routing adalah routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma dalam menentukan jalur. Kelebihan dari dynamic routing adalah apabila terjadi perubahan dalam suatu jaringan, maka protokol routing akan secara otomatis melakukan routing ulang sehingga dapat menyesuaikan dengan keadaan jaringan yang baru. Sementara kekurangannya adalah dynamic routing membutuhkan sumber daya jaringan yang lebih besar, seperti CPU dan memori, sehingga performa jaringan dapat menurun. Dynamic routing cocok digunakan untuk jaringan berskala menengah hingga besar karena pada jaringan tersebut lalu lintas data begitu banyak dan kompleks. Dynamic routing didesain dengan menggunakan algoritma dan protokol routing untuk menangani jalur-jalur pada perusahaan tersebut dan akan mengubah jalur secara otomatis apabila terjadi perubahan. Perbedaan static routing dan dynamic routing. Static routing, table routing dibuat dan dihapus secara manual oleh administrator. Dynamic routing, table routing dibuat dan dihapus secara otomatis oleh protokol routing. Perubahan routing dilakukan secara manual, perubahan routing dilakukan secara otomatis. Tidak menggunakan protokol routing, menggunakan protokol routing. Tidak melakukan update table routing ke router-router lain, melakukan update table routing secara periodik. Lebih aman, kurang aman. Tidak hanya menggunakan sumber daya, lebih banyak menggunakan sumber daya. Cocok digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah, cocok digunakan untuk jaringan menengah hingga besar. Macam-macam routing protokol. Routing protokol adalah protokol yang terdapat pada routing dynamic. Routing protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi table routing apabila terjadi perubahan jaringan. Jadi dynamic routing protokol itu terbagi menjadi dua, yaitu interior gateway protocol IGP dan exterior gateway protocol. Jadi IGP. Interior gateway protocol. IGP adalah routing
protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu as autonomous system yang sama. Autonomous system sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. Contoh dari autonomous system dapat kita lihat pada jaringan kampus, jaringan kantor yang memiliki banyak cabang, dan jaringan ISP. Sementara contoh dari IGP antara lain RIP, EIGRP, OSPF, IS. Di dalam interior gateway protokol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni distance vector dan link state. Distance vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan, hop count. Contoh distance vector adalah RIP dan EIGRP. Sementara link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link state protokol adalah OSPF dan IS. Routing Information Protocol RIP. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector, pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut hop count, sedangkan jarak antara router disebut hop. RIP terdiri dari versi 1 dan 2. RIP v2 merupakan penyempurnaan dari RIP yang pertama. Jika pada RIP versi 1 tidak mendukung VLSM, maka pada RIP v2 ini sudah mendukung hal tersebut. Akan tetapi, RIP v2 hanya bisa menerima routing update dari sesama RIP v2, sedangkan RIP versi 1 dapat menerima routing update dari RIP v1 maupun v2. RIP versi 1 maupun RIP versi 2 merupakan open standard protokol yang berarti dapat digunakan pada perangkat yang berbeda maupun vendor. RIP cenderung digunakan pada jaringan yang berskala kecil hingga sedang karena RIP memiliki keterbatasan hop maksimal 15. Kelebihan: mendukung VLSM dan CIDR. RIP v2 mudah dalam konfigurasi, tidak kompleks, mampu menonaktifkan auto summary route. RIP v2 mendukung mekanisme autentikasi. Kekurangan: tidak mendukung VLSM dan CIDR. RIP v1 memiliki batas maksimal 15 hop, tidak bisa menerima update informasi, dan RIP versi 1 RIP v2 proses convergence yang lambat, melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat traffic menjadi padat. Enchained Interior Gateway Protocol EIGRP. EIGRP protokol Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Meskipun termasuk dalam distance vector routing protokol, namun EIGRP tidak menggunakan hop count untuk melakukan pemilihan jalur routing. EIGRP menggunakan beberapa parameter yang kemudian dikalkulasi sehingga menghasilkan hasil yang akan digunakan untuk menentukan jalur routing. Adapun parameter-parameter yang digunakan oleh EIGRP antara lain bandwidth, load, delay, reliability. EIGRP menggunakan algoritma dual diffuse update algoritma untuk mengkalkulasi jalur routing yang akan digunakan. Selain itu, EIGRP juga melakukan kalkulasi untuk menentukan jalur cadangan backup. Jadi apabila jalur utama yang digunakan tiba-tiba down, EIGRP akan otomatis menggunakan jalur backup tadi. Jalur backup pada EIGRP ini disebut visible successor. Untuk keperluan routing, EIGRP mengelola 3 buah table, yaitu table routing atau routing table berisi kumpulan entry routing yang digunakan oleh router, table neighbor, table berisi informasi router yang terkoneksi secara langsung directly connect, table topologi berisi keseluruhan jalur routing yang terdapat dalam topologi jaringan. EIGRP ini cocok digunakan jaringan berskala kecil hingga menengah. Kelebihan: mendukung VLSM, CIDR, memiliki count maksimal 224, proses convergence yang cepat, memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP, mampu menonaktifkan auto summary route. Kekurangan:
merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. Melakukan update informasi terus-menerus menggunakan lebih banyak resource router. Open Shortest Path First OSPF. OSPF merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga kos untuk setiap link yang ada. Kos yang memiliki nilai paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur serta menghasilkan peta topologi jaringan sehingga OSPF akan mengetahui seluruh jalur yang ada pada jaringan tersebut. Pada OSPF terdapat konsep area yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran paket LSA Link State Advertisement yang nantinya akan digunakan untuk bertukar informasi routing update. Terdapat sebuah area yang harus ada dalam setiap konfigurasi OSPF, yakni area kosong atau disebut area backbone. Open source OSPF. Selain area backbone, kita dapat membuat area kita sendiri, misal area 1, area 15, area 30. Namun area-area tersebut harus terhubung ke area backbone. Untuk menghubungkan area-area yang kita buat sendiri dengan area backbone perlu terdapat sebuah router yang berperan sebagai ABR, Area Border Router. Router ini menjadikan penghubung antara area backbone dengan area lain. Selain ABR, terdapat beberapa fungsi peran yang dimiliki router pada jaringan OSPF. Internal router adalah router yang keseluruhan interface atau linknya terletak dalam satu area. Backbone router adalah router yang salah satu link atau seluruhnya terletak di area backbone. Autonomous System Boundary Router adalah router yang salah satu interface atau linknya mengarah ke jaringan yang menggunakan routing protokol selain OSPF. Kelebihan, digunakan pada jaringan berskala besar, mendukung LSM dan CIDR. Tidak memiliki batasan pada hop count. Unlimited hop count merupakan open standard protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. Proses convergence yang cepat, mendukung mekanisme autentikasi, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kelebihan, mengkonsumsi banyak resource, membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikan dalam jaringan. ISIS Intermediate System. ISIS merupakan Link State Routing Protocol yang termasuk dalam kategori AGP Interior Gateway Protocol. ISIS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada ISIS juga terdapat konsep area seperti OSPF. Namun area pada ISIS berbeda dengan area pada OSPF. Jika pada OSPF antara area dipisahkan oleh interface yang berbeda area, maka pada ISIS antara area dipisahkan oleh link yang menghubungkan router pada satu dengan router pada area lain. Dengan kata lain, satu router hanya memiliki satu area. Namun satu router bisa terdapat beberapa router. Selain konsep area, terdapat pula istilah level pada ISIS di mana terdapat level 1, level 2 dan level 12. Level 1 dan 2. Level 1 merupakan intra-area router yang hanya mengetahui jalur routing dalam satu area. Level 2 merupakan backbone router mengetahui seluruh jalur routing baik intra-area maupun inter-area. Level 1-2 yakni router yang menerapkan kebijakan baik level 1 maupun level 2. Router dengan level 1 atau 2 akan memiliki dua database, satu untuk level 1, satu lagi untuk level yang 2. Kelebihan, memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update, mendukung VLSM dan CIDR, proses convergence yang cepat, scalable, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangan, konfigurasi lebih rumit. Border Gateway Protocol (BGP). BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. BGP menghubungkan router-router yang berbeda AS. BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS. BGP termasuk dalam kategori Advanced Distance Vector. Namun kenyataannya dalam pemilihan jalur, BGP tidak hanya menggunakan acuan jarak, namun juga menggunakan parameter dan atribut lain yang lebih kompleks. Bahkan ada yang menyebut BGP sebagai path vector routing protocol karena BGP tidak hanya menentukan jalur terbaik best path, tetapi juga membentuk mekanisme routing yang bebas dari routing loop. BGP sering digunakan untuk koneksi antar ISP. Dalam penerapannya nanti akan ada kebijakan-kebijakan antara pihak yang menggunakan BGP sehingga akan memengaruhi konfigurasi dari BGP itu sendiri. Kelebihan, lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protocol, mendukung VLSM dan CIDR. Kekurangan, konfigurasi yang lebih kompleks. Exterior gateway protocol, jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka IGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan routing antara autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar
AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Contoh dari EJP dan BGP, Border Gateway Protocol. Sekian penjelasan dari PPT yang tim kami buat. Selanjutnya masuk ke dalam konfigurasi routing statik. Halo, nama saya Saiful Akhir Bayhaqi dari tim SMKN 4 Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengkonfigurasi routing statik. Di sini saya menggunakan 5 router dan akan menghubungkannya dengan routing statik, dan di setiap routernya saya akan menggunakan DHCP. Nah, langsung saja masuk ke router 0-nya. Untuk konfigurasinya, alamat IP-nya sudah saya berikan sampel masing-masing. Silakan jika ingin diikuti, boleh berbeda juga. Nah, untuk alamat IP yang 10.1 ini untuk fast Ethernet yang akan diberikan kepada PC yang ada di bawahnya. Dan untuk alamat IP yang 192.168.1.1 akan untuk menghubungkan ke router berikutnya, yaitu dengan menggunakan kabel DTE dan juga serial. Langsung saja masuk konfigurasi. Jangan lupa mengetik no SH untuk on-kan router yang ada pada fast Ethernet. Nah, jika sudah on, gambarnya akan hijau seperti ini. Tadi kan merah. Dan kita akan mengkonfigurasi serial 2/0. Nah, jika sudah pada router 0, lakukan hal yang sama pada setiap dari router 1 hingga router 4. Di sini saya cepatkan videonya supaya tidak terlalu lama. Dan alamat IP-nya sudah tersedia masing-masing.
Nah, di sini saya sudah mengkonfigurasi memasukkan setiap IP pada routernya. Kemudian saya akan mengkonfigurasi routing statik. Masuk kembali ke menu CLI, ketik IP root ke alamat IP yang ditujukan 120.0. Nah, masukkan jalurnya itu yaitu 192.168.1.2. kemudian di 30 juga titik 2, di 40 juga titik 2, dan di 50 juga titik 2. Nah, untuk jalurnya saya konfigurasi di jalur 3 karena ini berseberangan, di jalur 2 juga, dan di jalur 4. Jadi ada 3 jalur yang kita konfigurasi, 1, 2, dan 3. Kemudian di yang kedua, nah di sini kita ketik IP root 92.168, alamat tujuannya 10.0.255.255.255.0, jalurnya menggunakan 1.1. Nah, untuk yang kedua di 30 jalurnya yaitu 2.2. Di 40 dan 50 juga sama ya, jalur 2.2. Nah, di sini mengkonfigurasi di jalur 3 dan 4. 3 dan di jalur 4. Nah, jika sudah, kita masuk ke router 2. Di router 2 kita masuk di config IP root. Sini kita mengkonfigurasi jalur 1 saja, jalur 1. Dan juga di jalur 4. Nah, sudah selesai dikonfigurasi. Di sini saya akan mengecek apakah terhubung konfigurasi routing statiknya.
Jangan lupa masukkan gateway agar konfigurasinya berhasil ya. Dan juga di laptop ujung yang ada di router 4. Nah, habis itu kita cek di command prompt, kita ping di router ujung. Nah, konfigurasinya berhasil. Di sini berarti konfigurasi konfigurasi statiknya berhasil. Tinggal saya tambahkan DHCP di masing-masing router. Dan ngetik IP DHCP pool 192. Namanya router 0 saja. Ini untuk nama DHCP-nya. Networknya 92.168 10.0 255.255.255.0. Default routernya jangan lupa ya. Default routernya untuk gateway agar bisa berhasil. DNS servernya juga jangan lupa. Nah, jika sudah, masukkan IP DHCP ke sini dan otomatis akan terisi. Lakukan pada setiap router yang lain. Saya percepat kembali. Nah, di sini saya sudah selesai membuat DHCP routernya. Nah, di sini saya menggunakan access point, gampang, tinggal masuk ke config, port 1 di on kan, masukkan WP key-nya 1 sampai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini defaultnya kita namakan router 2 saja. Kemudian untuk bisa menyambungkan wireless, masuk pencet off kan dulu ke bawah, tarik, pindahkan ke sini, kemudian pasangkan kembali. Nah, di desktopnya, lupa di on kan, masuk ke desktop, pilih PC wireless, connect, cari router 2, kemudian connect, masukkan WP key-nya 1 sampai 0, kemudian connect. Nah, jika sudah, akan gambar seperti garis-garis gitu. Lakukan hal sama pada laptop, matikan terlebih dahulu, tarik ke bawah, pasangkan, kemudian nyalakan kembali, masuk ke desktop, PC wireless, connect router 2 dan di connect. Masukkan passwordnya.
klik connect. Nah, udah terhubung. Ini alamat IP-nya kita cek di HCP tuh 30.2. Nah, untuk pengetesan IP-nya saya sengaja percepat. Kalian bisa lihat saja di layar. Sekian video konfigurasi routing statik dari saya dan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Halo, saya Farid Salman Hakim dari tim SMK 4 Jakarta. Saya akan mempraktekkan bagaimana caranya routing OSPF. Terima kasih. Oke, kita mulai routing dinamik OSPF-nya. Kita buka router 1 dulu. Kita enable, masuk ke konfigurasi terminal. Kita ketikkan router OSPF 1, misalnya seperti itu. Lalu kita masukkan networknya. Network yang dimasukkan itu network yang terhubung langsung dengan routernya ya. Di sini router 1 terhubung dengan 192.168.5.0 dan network 192.168.6.0. Kita masukkan kedua network itu. 192.168.5.0. Lalu kita masukkan wildcard. Wildcard itu kebalikan dari subnet ya. Karena subnet saya 255.255.255.0, kebalikannya adalah 0.0.0.255. Lalu kita masukkan perintah area 0. Bisa juga area 1 atau semacam atau lainnya. Kita pilih. Untuk memudahkan, gunakan tanda panah ke atas atau ke bawah. Lalu kita masukkan network yang lainnya. Itu network 6. Karena subnetnya juga sama, wildcardnya pun juga sama, jadi tidak perlu diganti ya. Untuk saya yang gunakan. Kalau kalian punya subnet yang berbeda, maka wildcardnya juga harus berbeda. Kita exit. Oke. Kita masuk ke router yang kedua. Kita masuk mode konfigurasi terminal. Kita lihat yang terhubung 192.168.7.0 dan 192.168.6.0. Oke, kita ketikkan router OSPF 1 dan masukkan networknya 192.168.6.0. Masukkan wildcardnya sama, karena saya menggunakan semua subnetnya sama ya. Kalau kalian menggunakan subnet yang berbeda, maka wildcardnya juga berbeda. Areanya tadi kita menggunakan area 0. Kita masukkan network yang lain, yaitu network 7. Oke, kita exit. Kita coba kirim data dari router 1 ke router 2 dulu. Kita coba. Oke, sudah sukses. Kita coba dari klien ke klien ya. Dari klien ke klien. Masih failed. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya. Itu berarti tandanya routingnya sudah berhasil. Nah, kalau seperti tadi yang file yang gagal, itu belum tentu routing kalian atau konfigurasi kalian salah ya. Itu bisa berarti routernya masih merefresh routing dinamik kalian. Jadi hanya masih berproses saja, belum tentu gagal sepenuhnya. Kalian coba lagi kalau gagal. Ya, sukses. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari tim SMK N4 Jakarta pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK 4